Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya Nandita Eriska. Panja BPJS Komisi 9 DPR RI mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan performa layanan kepada masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan juga didorong untuk meningkatkan jumlah kepesertaan baru. Panja BPJS Ketenagakerjaan Komisi 9 DPR RI menyoroti kualitas layanan BPJS Ketenagakerjaan kepada pesertanya. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Nurmansyah Tanjung mengatakan kinerja BPJS Ketenagakerjaan perlu ditingkatkan. Selain dalam kepesertaan, peningkatan kualitas layanan dan implementasi dari investasi juga perlu dapat dirasakan oleh para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang intinya bagaimana bisa meningkatkan bisa dirasakan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan gitu. Itu intinya. Dalam upaya perbaikan peningkatan kualitas layanan, Panja Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera berbenah dalam mengelola uang masyarakat. Nurmansyah menambahkan, Komisi 9 DPR RI juga mengajak Badan Pusat Statistik dan Dinas Ketenagakerjaan untuk berperan aktif dalam mendukung peningkatan kualitas layanan BPJS Ketenagakerjaan melalui sinkronisasi data pekerja. Dan dari sisi hasil investasi, ya kemudian pelayanan juga, ya pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, yang intinya bagaimana bisa meningkatkan bisa dirasakan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan gitu. Itu intinya. Panjiran Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI berharap produksi Train 3 Liquefied Natural Gas atau LNG Tangguh di Kabupaten Bintun, Papua Barat yang saat ini masih dalam tahap pembangunan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional, mengingat pasokan gas untuk industri nasional masih sangat kurang. Ditemui saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke LNG Tangguh BP Tangguh di Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Herman Hairon mengatakan, meski sektor industri dalam negeri masih kekurangan pasokan gas, dan pihak PLN menemui kendala dalam menekan tarif dasar listrik karena harga gas yang tinggi di dalam negeri. Indonesia tidak dapat melakukan penjualan migas ke luar negeri karena terdapat kontrak jangka panjang hingga 25 tahun dengan pihak Fujian Tiongkok. Kerjasama penjualan gas tangguh ini ditandatangani pada 2002 lalu. Untuk itu, Herman berharap hasil produksi Train 3 yang akan rampung pada tahun 2020 dapat sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri, khususnya untuk mengatasi permasalahan terus menurunnya cadangan energi fosil dan menjadi energi alternatif. Kami melihat juga ada beberapa yang sedang di-develop dan ini juga dalam rangka untuk memenuhi target-target pemerintah untuk terus meningkatkan eksploitasi di sektor gas yang tentu ke depan mudah-mudahan bisa mengkonversi terhadap terus turunnya keberadaan oil kita sehingga kita bisa memenuhi terhadap kebutuhan gas khususnya dalam negeri. Anggota Komisi 7 DPR RI Bara Hasibuan berharap Train 3 LNG Tangguh akan dapat meningkatkan produksi gas Tangguh secara signifikan dan akan meningkatkan kontribusi Tangguh pada kebutuhan gas nasional yang semakin lama semakin meningkat. Bara Hasibuan berharap BP Tangguh dapat terus melakukan eksplorasi dan menemukan sumber gas baru di LNG Tangguh sehingga dapat menambah kontribusi pada kebutuhan gas nasional. Di lokasi yang sudah ada itu di reservoir, di sumber cadangan yang sudah ada itu masih banyak gas yang memang masih bisa digali. Jadi saya pikir proyek ini masih cukup lama berlangsung dan kami yakin dengan profesionalitas dari BP juga dengan keterlibatan penuh dari warga negara Indonesia di sini, maka proyek ini akan terus berjalan secara efektif dan terus memberikan kontribusi terhadap kebutuhan gas nasional. Bintuni, Provinsi Papua Barat, Esti Kartika, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menggelar pembekalan dan orientasi untuk para tenaga ahli anggota, fraksi dan komisi DPR RI.
Dengan program pembekalan dan orientasi ini diharapkan para tenaga ahli dapat memberikan dukungan keahlian akademisinya, membantu anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI Jaka Dwi Winarko mengatakan, ciri-ciri parlemen modern salah satunya adalah adanya keterbukaan, transparansi, dan representasi atau keterwakilan. Untuk saat ini, DPR RI mempunyai banyak sarana komunikasi yang salah satunya melalui media cetak, majalah, dan buletin parlementaria maupun website dan media sosial. Jaka menjelaskan, melalui media yang sudah tersedia di DPR RI, masyarakat bisa menyampaikan masukan-masukannya, kritikan, aspirasi, ataupun sarannya kepada Dewan supaya lebih baik dan yang lebih penting lagi sekarang sudah menggunakan IT. 3 ciri sebagai parlemen modern, yaitu pertama, adanya transparansi, adanya keterbukaan. Terus yang kedua itu ada dalam kerangka representasi, keterwakilan. Karena ini kan lembaga perwakilan. Yang ketiga, untuk bisa melaksanakan fungsi tersebut sangat perlu didukung adanya IT, jadi teknologi informasi. Dan nanti kita akan jelaskan kepada teman-teman tenaga ahli yang baru ini bagaimana dia berperan untuk mewujudkan parlemen modern ini. Untuk mendukung kegiatan anggota DPR RI, Pranata Komputer Muda Erdinal Hendra Jaya mengatakan saat ini sudah tersedia blog khusus untuk anggota DPR RI yang dipersiapkan oleh Kesekjenan DPR. Setiap anggota memiliki halaman subweb atau blog khusus yang bisa dipergunakan untuk menginformasikan dirinya maupun kegiatan-kegiatan di DPR RI maupun di daerah pemilihan. Jadi untuk blog ini memang dari DPR, dari Sekretariat Jenderal kita sudah menyiapkan halaman subweb atau blog khusus untuk setiap anggota. Jadi setiap anggota nanti punya halaman sendiri di website. Di situ bisa menulis tentang ya informasi dirinya, juga tentang kegiatan-kegiatan sendiri di Dapil maupun di sini di Jakarta. Tapi sayangnya dari 560 anggota itu mungkin hanya sekitar 15%. Hanya sekitar 15% yang memanfaatkannya, kan jadi sayang banget. Ya mungkin karena anggotanya sibuk, tentu harapan kita TA di sini bisa membantu sebagai administratornya untuk mengisi konten-konten dari blog tersebut. Winnie dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.